jaminan doa itu akan diijabah itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa ud'uni astajib. Berdoalah sampai Allah mengijabahi, Allah pasti akan mengijabahi. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, di awal tahun 2000 saya menulis sebuah buku yang menurut saya ini penting saya tulis karena banyak sekali permintaan dari atau pertanyaan dari beberapa siswa dan siswi saya mengenai pentingnya doa. Oleh karena itu, saya dari mulai tahun 2000 itu beberapa bulan kemudian menulis sebuah buku yang sebetulnya kalau secara ilmiah itu semacam psikologi doa. Akhirnya kemudian alhamdulillah selesai buku ini, dan pada channel ini insya Allah secara berkala akan kami ulas dari bab yang satu sampai bab yang lainnya. Dalam buku ini berisi 11 bab dari mulai awal sampai bab 11. Sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan dulu urgensi dari buku ini. Saya terinspirasi dari buku Al-Hikam karya Al-Imam Atha'illah As-Sakandari. Di sana ada makalah beliau yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau mengatakan ketika orang itu berdoa, maka kemudian banyak yang bertanya, berdoa itu pentingnya apa? Selanjutnya kemudian pertanyaannya, apakah akan diijabah doa itu? Kemudian apakah pengaruhnya doa terhadap perilaku kehidupan kita, atau ada nggak efeknya terhadap kehidupan kita, atau apa yang kita usahakan? Kadang-kadang orang itu tidak mengerti tentang doa, sehingga kemudian orang tersebut sering sekali berdoa tetapi dia tidak paham dengan apa yang dia doakan. Apa yang dia lakukan itu sering sekali dia tidak paham, sehingga kemudian yang dilakukan sama dia itu ya kemudian mengangkat tangan, mengatakan yang dia kehendaki. Setelah itu selesai, dia tidak punya harapan dapat diijabah. Atau apa sih sebetulnya harapan dia ketika setelah berdoa itu di belakangnya? Oleh karena itu kita perlu belajar tentang arti doa itu sendiri. Imam Atha'illah As-Sakandari mengajarkan kepada kita tentang doa itu. Kalau dari sisi bahasa, doa itu artinya, atau doa itu adalah permohonan dari orang yang berkedudukan lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Sebabnya kalau yang dari atas atau kedudukan tinggi kepada yang lebih bawah itu disebut dengan amar atau perintah. Imam Atha'illah As-Sakandari beliau menyebutkan ketika kita berdoa, la takun ta'akhur amadil ato' ma'a ilha'i bid-du'a'i mujiban liyasikan. Jangan sampai ketika doa itu terlambat untuk diijabah menyebabkan kita akan putus asa. Kenapa dikatakan kita jangan putus asa? Artinya berarti doa itu harus dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena kata Imam Atha'illah, Allah akan menjamin doa kita itu diijabah.
akan dijamin bahwa doa itu akan diijabah. Apa jaminannya? Jaminannya adalah Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Artinya ini bisa bermakna ganda. Yang pertama, ud'uni astajib lakum ay hatta yastajibu lakum. Berdoalah sampai Allah menerima ijabah kamu, sampai Allah mengijabah doa kamu. Atau ud'uni sa'astajibu lakum, berdoalah dan saya pasti akan mengijabah doa. Nah, namun terkadang kita itu ketika berdoa itu memaksakan diri kepada orang yang dimintai doa. Nah, ini yang masalah. Padahal pada kenyataannya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, atau orang meminta kepada orang yang diminta, itu kita tidak pernah mengatur. Tapi kenapa ketika kita meminta kepada Allah kemudian kita mengatur? It's okay, kata Gusti Allah, tidak apa-apa lah. Innallaha ghaniyun. Allah itu kaya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu berbeda. Orang diminta satu kali. Jangankan yang berharga, yang tidak berharga saja. Misalkan batu kerikil di depan rumahnya, kita minta satu kali, diizinkan, dua kali, diizinkan, tiga kali, mesti orang yang diminta itu akan mengeluh. Mas, apa sampean nggak punya batu? Kok sampai tiap hari minta sama saya? Padahal itu kerikil yang bagi dia juga tidak manfaatnya. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu justru kalau kita berkali-kali meminta malah senang. Jadi jaminan doa itu akan diijabah itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah sampai Allah mengijabahi. Allah pasti akan mengijabahi. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, cuman itu tadi, ketika kita berdoa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Athaillah Shahibul Hikam tadi, la takun ta'khuru amadin akhu ma'il haibid du'a'i mujiban liyasika fa innahu duminalakal ijabah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah setiap doa dari yang kita minta itu akan diijabah sesuai dengan yang kita inginkan? Apa jawabnya? Nasihat atau illah Shahibul Hikam mengatakan, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Artinya, ketika Allah itu akan mengijabah doa kita, maka Allah akan pilihkan sesuatu yang baik menurut Allah, yang Allah pilihkan untuk kamu, bukan sesuatu yang baik menurut kamu untuk kamu sendiri. Lah, di sini kemudian sering palang singsut. Kalau kita itu kan pikirannya kita berdoa kepada Allah, kemudian kita akan dijabah sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, itu bisa saja, itu boleh jadi kalau Allah menghendaki. Artinya, ketika kita itu berdoa kepada Allah minta sesuatu, maka bisa jadi Allah itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Saya ambil contoh, misalkan kita berdoa supaya diberikan mobil, bahkan mobilnya juga tertentu, Innova, bahkan tertentu lagi serinya V, misalkan keluaran tahun 2021. Bisa jadi Allah kemudian mengijabah doa Anda sesuai dengan permintaan Anda. Tapi dengan catatan, itu adalah yang terbaik bagi Allah buat Anda, bukan yang terbaik bagi Anda untuk Anda sendiri. Karena belum tentu yang kita minta kepada Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Di sini kunci hebatnya. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa mengetahui mana yang terbaik buat kita dan mana yang jelek buat kita. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu anggap baik itu jelek buat kamu. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu anggap jelek itu adalah baik menurut Allah.
Oleh karena itu kalau kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang akan mengijabah doa kita, karena pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi Allah untuk kita, bukan yang terbaik bagi kita untuk kita sendiri. Nah, ini yang sering salah. Kadang-kadang kalau kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita itu minta kepada Allah dan berdoa, kemudian diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita minta, itu dianggapnya Allah itu tidak mengijabahi doa kita. Nah, ini yang sering kemudian kita salah paham dengan pengertian doa itu. Jadi nanti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi menurut Allah dan baik menurut Allah untuk kita. Begitu. Yang pertama bisa jadi akan diberikan sesuai yang kita minta. Yang kedua, karena yang kita minta itu menurut Allah tidak baik untuk kita, maka Allah akan mengalihkan ijabah itu kepada sesuatu yang baik menurut kita. Misalkan kita minta mobil seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian kata Allah, kalau kamu itu dikasih mobil sesuai dengan yang kamu minta, maka kemudian ada efek yang macam-macam. Secara spiritual kamu nanti akan punya sifat sombong. Secara spiritual nanti kamu akan malas untuk melakukan hal-hal yang lain yang sifatnya ubudiyah dan sebagainya. Atau bisa jadi kamu itu akan terjadi sesuatu yang tidak baik secara fisik. Apakah kamu nanti akan kecelakaan, akan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian Allah pindahkan ijabah doa yang kamu minta itu tidak dengan mobil, tetapi bisa saja dengan bentuk yang lain. Misalkan diberikan pekerjaan yang baik, diberikan anak yang soleh, diberikan istri yang solehah, ada rezeki, dapat hadiah rumah. Padahal yang kita minta itu adalah mobil, misalkan seperti itu. Yang ketiga, bisa jadi Allah itu mengijabah doa kita tidak diijabah sesuai dengan kriteria yang kita minta, tidak juga dialihkan dalam bentuk materi yang lain, tetapi kemudian diijabah dengan cara dikurangi dosa-dosa kita. Kata Allah, sudahlah, kamu minta sesuatu itu tidak baik buat kamu, karena yang tahu takdir kita itu Allah, yang tahu perjalanan hidup kita itu Allah. Yang kita anggap baik juga belum tentu menurut Allah, ataupun yang kita anggap buruk belum tentu menurut Allah, karena kita tidak tahu. Sehingga yang tahu itu Allah. Kata Allah, sudahlah, kalau kamu kasih sesuatu yang kamu inginkan itu, saya tidak akan kasih, karena itu tidak akan baik buat kamu. Kemudian kita pindahkan kepada sesuatu juga, itu juga tidak akan baik menurut kamu, menurut Allah untuk kamu. Maka kemudian Allah mengurangi dosa-dosa kita. Dengan demikian kesimpulannya berarti doa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Nah, pertanyaan terakhir, terus kapan doa itu akan diijabah oleh Allah? Jawabnya atau ila sahibul hikam, fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Pada saat yang Allah kehendaki, bukan pada saat yang kita kehendaki, karena kita posisinya peminta, bukan pemberi. Itulah saudara-saudara sekalian, di antara saya menulis buku ini adalah karena nasihat dari Imam Athaillah Shahibul Hikam kepada kita semua yang mempelajari bukunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan suatu saat kita lanjutkan lagi perbincangan tentang doa ini di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.